Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang kita kenal dengan kaum Bani Israel pada sejarah-sejarah Nabi, mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, lalu memiliki seorang anak bernama Ishak yang kita kenal dengan Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak menikah dan memiliki seorang anak bernama Yakub yang kita kenal dengan Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub ini memiliki 12 orang anak yang menjadi cikal bakal bangsa Bani Israel. Bani Israel adalah kaum Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka berhasil lepas dari Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 173 yang isinya adalah, sungguh telah kami wariskan kepada kaum yang tertindas, yaitu Bani Israel, negeri Palestina yang telah kami berkahi, di mana di situ terdapat buah-buahan dan nikmat yang banyak. Demikian firman Allah. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 21, Allah juga mengatakan bahwa Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke daerah itu," di mana yang dimaksud adalah daerah Palestina. Janganlah kalian mundur lagi ke belakang, karena kalian akan merugi. Demikian kandungan ayat Al-Maidah ayat 21. Kaum Bani Israel yang dijelaskan tadi, jika kita bandingkan dengan bangsa Israel yang saat ini sedang konflik dengan Palestina, tentu saja berbeda, karena Israel saat ini sudah didominasi oleh paham Zionisme, yaitu dimulai pada akhir abad 19, di mana bangsa Yahudi atau bangsa Israel ini ingin mendirikan negaranya sendiri, yang saat itu setelah Perang Dunia Pertama, negara Inggris berhasil menguasai negara Palestina dan mendukung kaum Zionis Yahudi untuk mendirikan negara di tempat tersebut. Walaupun akhirnya Inggris pergi karena tidak mampu mengatasi masalah antara bangsa Arab dengan kaum Zionis Yahudi. Namun demikian, perlawanan terus dilakukan oleh bangsa Arab karena banyaknya orang-orang Yahudi yang ingin menduduki daerah tersebut, dan mereka mulai membeli tanah dari bangsa Arab. Akan tetapi kaum Yahudi Zionis ini mengambil batas lebih dari batas yang telah ditentukan oleh PBB, di mana PBB membagi dua lahan tersebut untuk kaum Yahudi dan bangsa Arab. Karena kaum Yahudi Zionis ini mengambil batasan yang lebih, maka akibatnya banyak bangsa Arab, orang-orang Palestina yang terusir dari daerah tersebut. Dan Al-Quran pun sudah menjelaskan karakter daripada bangsa Yahudi ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku ila akhir ayat. Pada ayat ini Allah berkata bahwa kalian akan mendapatkan manusia yang sangat dahsyat permusuhannya dengan orang-orang yang beriman. Mereka adalah bangsa Yahudi dan kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Masih dalam surat Al-Maidah ayat 64, Allah juga menjelaskan bahwa kaum Yahudi ini bahkan menjelek-jelekkan Allah dengan mengatakan yadullahi maghlulah, yaitu mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Yang dimaksud Allah kikir, bakhil, karena tidak menuruti atau tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Maka karena itulah Allah memberikan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai akhir kiamat. Dan apabila mereka berperang, Allah selalu menghentikan peperangan mereka. Mereka adalah perusak dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Demikian Al-Maidah ayat 64. Dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Allah juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tadda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa bangsa Yahudi maupun bangsa Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak akan rela sampai kalian mengikuti agama mereka. Tentu saja masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang karakter Yahudi, yaitu yang kita kenal sekarang dengan bangsa Israel. Tentu saja sudah menjadi kewajiban bagi kita umat Islam untuk membela sesama Muslim, dan bukan hanya itu saja, karena pada saat Indonesia merdeka, mufti besar Palestina dan para saudagar Palestina telah memberikan bantuan moral maupun material untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga konflik Palestina dengan Israel segera berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin, sehingga Masjidil Aqsa bisa terselamatkan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.